Saudara, hari ini Kamis 11 Mei 2023, hari ke-33 sesudah Paskah. Di hari ini 11 Mei 2023 ini, saudara, GKMI Yogyakarta berulang tahun. Ya, ulang tahun yang ke-25. Dalam 1 Timotius 3 ayat 15 kita membaca pesan Rasul Paulus kepada Timotius. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Saudara, dalam 1 Timotius 3:15 ini, Rasul Paulus menyebut gereja sebagai keluarga Allah, oikos Theou, dan jemaat dari Allah yang hidup, Ecclesia Theosontos. Dalam kesempatan ini, mari kita soroti sebutan yang pertama, yakni gereja sebagai keluarga Allah. Karena gereja adalah keluarga Allah, anggota-anggotanya adalah anak-anak Allah dalam Yesus Kristus. Mereka juga kita menjadi anak-anak Allah dalam Kristus. Melalui iman, Roh Kudus mempersatukan kita dengan Kristus. Dalam persatuan kita dengan Kristus itulah Allah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Dan Roh Kudus membawa kita masuk ke dalam keluarga Allah, yakni gereja. Karena kita adalah anak-anak Allah dalam Kristus, maka kita seorang dengan yang lain bersaudara dalam Kristus. Implikasinya jelas, saudara. Pertama, kita telah dimerdekakan dari tembok-tembok pemisah, bahkan perseteruan berupa rasisme, perbedaan kelas sosial, dan ketidakadilan gender. Karena itu, tidak boleh ada rasisme di dalam gereja. Demikian juga perlakuan yang berbeda karena perbedaan kelas, serta perbedaan kesempatan dalam melayani dan memimpin berdasarkan gender. Kedua, kita dipanggil untuk saling mengasihi. Kita mengkonkretkannya dengan saling melayani dan bertolong-tolongan. Prinsipnya, dari tiap-tiap orang menurut karunia-karunia yang diberikan Roh Kudus kepadanya, dan bagi tiap-tiap orang sesuai dengan kebutuhannya. Bila kedua hal ini mewujud nyata, sebagai keluarga Allah, gereja akan menjadi rujukan bagi banyak orang tentang cara hidup berkomunitas yang positif, manusiawi, dan membangun anggota-anggotanya. Dengan jalan itu, saudara, orang-orang yang merindukan sebuah komunitas yang sehat akan datang kepada gereja, dan melalui gereja, mereka akan datang kepada Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Dalam ulang tahunnya yang ke-25 ini, kita dapat bersaksi bahwa GKMI Yogyakarta sudah hidup sebagai keluarga Allah. Kita juga dapat bersaksi bahwa tiada lagi tembok-tembok pemisah, bahkan perseteruan berupa rasisme, perbedaan kelas sosial, dan ketidakadilan gender dalam pelayanan dan kepemimpinan di GKMI Yogyakarta. Kita juga dapat bersaksi bahwa kita terus belajar untuk mengasihi dan melayani menurut prinsip dari tiap-tiap orang menurut karunia-karunia Allah, dan bagi tiap-tiap orang menurut atau sesuai dengan kebutuhannya. Kita menyaksikan hal ini bukan karena sombong atau merasa puas diri. Sebaliknya, kita menyaksikan ini dengan rendah hati
Kita menyadari bahwa kita masih harus banyak berbenah untuk makin mewujud nyatakan GKB Yogyakarta sebagai keluarga Allah. Kita rindu GKB Yogyakarta boleh menjadi magnet yang menarik orang-orang datang kepada Kristus melalui keberadaannya sebagai komunitas yang sehat. Dalam sukacita dan ucapan syukur kita kepada Allah karena kasih-Nya kepada GKMI Yogyakarta, mari kita lanjutkan perjuangan kita bersama untuk GKMI Yogyakarta. Lopis kuntul baris, kita bercancut tali wando, membangun, mengembangkan dan memajukan GKMI Yogyakarta. Kita satukan visi, hati dan karunia Roh Kudus demi misi bersama. GKMI Yogyakarta menjadi sebuah komunitas Injili, komunitas yang berkomitmen pada Injil Yesus Kristus, yang mantap secara spiritual dan berdampak secara sosial demi kemuliaan Allah, demi kemasyuran Yesus Kristus Kepala Gereja. Dirgahayu GKMI Yogyakarta, terpujilah Allah.